Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu kedua di bulan Agustus, tentunya banyak hal yang sudah kita alami, tetapi kita mau percaya bahwa Tuhan masih menyertai saya dan saudara hingga saat ini, amin. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau siapkan hati kita mau bersyukur karena kasih Tuhan, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, saat ini kami bawa kehidupan kami di hadapan-Mu, kami percaya Engkau hadir di setiap musim kami Tuhan. Pada hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami mau menyembah dan meninggikan Engkau Bapa. Kami percaya Engkau mampu melawat setiap kami dimanapun kami berada. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyi dan bersorak bagi namanya yang menjadi Raja di atas segala raja. Sama-sama angkat pujian ini, nyanyi dan bersoraklah.
Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan membuka hati kita. Dalam setiap langkah kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan juga saya memerlukan Tuhan, amin. Sebab Dia Allah yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan, kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari?
tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Engkau Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Amin. Kita mau memuliakan, meninggikan nama Tuhan lebih lagi dan bersorak-sorai bagi namanya. Kita mau menikmati pujian ini, sama-sama angkat pujian ini, segala puji syukur. Sambil bertepuk tangan. Bangkit dan menyerukan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Angkat satu pujian ini, serukan namanya.
saja nama di atas segala nama, amin. Mari saatnya kita semakin menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Saudara yang terkasih, mungkin keadaan yang kita alami sedang berat dan kita sedang kehilangan arah, seperti berjalan di lembah kekelaman. Mungkin manusia menolak kita, bahkan mengecewakan kita, tetapi Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Dalam keadaan apapun, Dia selalu ada bagi kita. Kasih-Nya dan kesetiaannya menaungi kita senantiasa. Mari kita angkat satu pujian ini, Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini untuk berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Bahkan juga kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan melingkupi setiap kami, mengurapi setiap kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh menangkap setiap pesan firman-Mu untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih dalam keadaan seperti ini yang kita alami, bagaimana kita masih ada dalam situasi di mana bencana yang menimpa seluruh dunia, bahkan juga negara kita, yaitu dalam keadaan COVID-19 yang masih merajalela, bahkan juga masih menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bagaimana tokoh ini begitu luar biasa, percaya, luar biasa memperoleh penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, sekalipun dia mengalami keadaan situasi yang begitu sulit yang menerpa kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, langsung saja kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Naomi, yang ada di dalam kitab Rut. Mari kita bersama-sama melihat Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan Naomi di dalam kitab Rut ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama memperhatikan ya kitab Rut, yaitu di pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita belajar bagaimana keluarga Elimelek ya, yang waktu itu ada di tanah Israel sedang mengalami kelaparan yang luar biasa, yaitu pada zaman para hakim memerintah di tanah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah keluarga yang begitu luar biasa, keluarga yang setia, keluarga yang taat kepada Allah. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sulit waktu itu ada di negeri mereka, yaitu di tanah Israel, yaitu kelaparan yang begitu luar biasa memaksa mereka untuk pergi ke tempat yang lain atau ke daerah yang lain untuk memperoleh kehidupan, supaya mereka boleh menyambung kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di situ tadi mereka pergi ke daerah Moab. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus mereka boleh pergi dari tanah Israel? Karena ini sudah menimpa, atau ini adalah musibah nasional, yaitu musibah yang menerpa semua orang waktu itu yang ada di tanah Israel, sehingga mereka harus pergi dari tempat itu untuk mencari kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di situ dikatakan bahwa Elimelek ini mempunyai istri, yaitu Naomi. Dan yang hari ini kita akan pelajari yaitu berbicara mengenai Naomi atau istri daripada Elimelek ini. Dan di situ dikatakan juga bahwa Elimelek atau Naomi itu memiliki dua anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, waktu mereka berangkat dari tanah Israel ke tanah Moab,
Ya waktu itu mungkin mereka masih punya perbekalan, sekalipun perbekalan mereka mungkin tidaklah mencukupi untuk kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, disinilah awal atau titik musibah bencana yang dialami oleh Naomi. Bagaimana kesulitan yang mereka hadapi harus membuat Naomi masuk dalam penderitaan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita bisa belajar bahwa bencana itu kadang-kadang tidak memandang siapapun. Ya, bencana itu tidak melihat siapapun bisa diterpanya Bapak Ibu. Bahkan bencana pun tidak bisa dielakkan atau tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Begitupun yang dialami oleh Naomi. Sekalipun Naomi adalah orang yang taat kepada Tuhan, tetapi bencana itu bisa saja menerpa kehidupannya. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih, di Naomi dengan keluarganya, keluarga yang setia kepada Allah, sekali lagi untuk musibah, masalah seperti ini, bencana seperti ini, sekali lagi kadang-kadang tidak bisa dihindarkan atau dielakkan. Karena saya yakin baik Naomi maupun Elimelek adalah manusia yang biasa. Artinya manusia yang punya keterbatasan di dalam menghadapi bencana. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana bencana boleh menimpa, tetapi penyertaan Allah itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Begitupun yang kita akan pelajari dari kehidupan Naomi. Dan saya memberikan tema pada pagi hari ini untuk membawa kita kepada satu berkat yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Naomi, yaitu bencana menimpa, penyertaan Allah semakin nyata. Artinya Bapak Ibu, bencana boleh datang kapan saja, ya. Bencana boleh datang berapa lama sekalipun tidak masalah, tetapi penyertaan Allah itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tetap percaya dan berharap kepada Dia. Begitupun yang dialami oleh Naomi, Bapak Ibu yang terkasih. Kita bisa melihat di sini ada beberapa bencana atau musibah yang dialami oleh Naomi, ya, yaitu penderitaan, pengalaman yang begitu pahit yang dialami. Di situ kita bisa melihat di ayat ketiga dikatakan, kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Yang pertama Bapak Ibu, selain kelaparan di tanah Israel, apa yang dialami oleh Naomi? Yaitu dia kehilangan suami yang tercinta, yaitu Elimelek. Ya, di sini memang tidak diceritakan secara terperinci Bapak Ibu, Elimelek meninggal atau karena sakit atau mungkin karena kelaparan atau karena yang lain. Di sini tidak diceritakan, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, ya, itu akan menyakitkan hati kita. Itu akan membuat kita masuk kepada kesedihan yang begitu luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini bisa menjadi renungan kita juga bahwa tidak ada penderitaan, tidak ada bencana yang lebih sulit daripada bencana ketika orang yang terkasih meninggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini bisa dilihat Naomi kehilangan suaminya, kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan kepala rumah tangganya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Naomi sudah tidak ada lagi tempat di mana dia harus bersandar. Karena suaminya harusnya itulah ke tempat dia bersandar. Tetapi di sini Naomi bisa belajar untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan lagi kepada Elimelek. Bapak Ibu yang terkasih, ini baru bencana pertama yang dialami oleh Naomi, yaitu Naomi kehilangan suaminya. Tetapi Bapak Ibu ada yang lagi yang menyedihkan, yaitu di ayat keempat dikatakan, Bapak Ibu, di ayat kelima dikatakan di situ, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tetapi Bapak Ibu dikisahkan di ayat 4 bahwa keduanya mengambil perempuan Moab. Artinya sebelum Mahlon dan Kilion meninggal atau mati, mereka sudah mengambil seorang perempuan dari daerah Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tetapi Bapak Ibu, selang beberapa waktu kemudian Mahlon dan Kilion juga mati atau meninggal sama seperti suaminya Naomi. Di sini Bapak Ibu penderitaan yang lebih luar biasa lagi. Sudah ditinggalkan oleh suaminya, ya, ditinggalkan juga oleh kedua anak-anaknya.
Ya, ini adalah penderitaan yang luar biasa. Ini adalah bencana yang luar biasa yang saya rasa ketika kita pun ngalamin ini, mungkin kita pun tidak akan kuat. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu apa yang Allah lakukan dalam kehidupan Naomi. Penyertaan seperti apa yang Allah lakukan kepada Naomi. Allah seperti sedang mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita bisa saja hilang begitu saja. Bisa saja meninggalkan kehidupan kita, tetapi Allah sedang mau menyampaikan kepada kita semua bahwa penyertaannya tidak akan pernah meninggalkan kita. Artinya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun orang-orang sekitar kita bisa saja meninggalkan kita. Ini kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana penyertaan Allah itu sangat nyata, bahkan sangat sempurna dalam kehidupan Naomi, sekalipun orang-orang yang terkasih boleh meninggalkannya. Bapak Ibu kita bisa melihat di sini apalagi yang bisa kita lihat, penderitaan apalagi yang bisa kita lihat dari kehidupan Naomi selain tadi ditinggalkan oleh suaminya, ditinggalkan oleh anak-anaknya yaitu Mahlon dan Kilion, dan selanjutnya juga Bapak Ibu dia juga ditinggalkan oleh menantunya yaitu di sini adalah Orpa, Bapak Ibu. Artinya dia juga ditinggalkan oleh menantunya. Di sini adalah suatu kesendirian, kesepian yang luar biasa yang bisa dialami oleh Naomi. Tidak ada lagi yang dimiliki oleh Naomi. Tidak ada lagi yang diharapkan oleh Naomi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan Naomi. Dan kita akan melihat berkat-berkat apa saja yang Naomi alami dari penyertaan Allah yang sempurna itu. Tuhan tidak lantas meninggalkan Naomi ketika Naomi mengalami kesulitan. Namun justru Allah semakin memperhatikan Naomi karena Allah mengasihi Naomi. Lebih daripada Elimelek ataupun anak-anaknya mengasihi Naomi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan, orang-orang sekitar kita mungkin saja bisa meninggalkan kita. Ya. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Inilah janji Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Apa yang Allah lakukan dalam kehidupan Naomi? Di dalam bencana, di dalam penderitaan, kesulitan yang dia alami oleh Naomi. Pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat sekalipun Naomi sudah menyampaikan kepada menantunya bahwa mereka boleh saja pergi meninggalkannya seperti bagaimana suami dan juga anak-anaknya meninggalkannya. Di ayat 11 Bapak Ibu dikatakan di situ, di pasal pertama ayat 11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah perkataan Naomi kepada menantu-menantunya. Bahwa Naomi mengizinkan mereka untuk pergi. Dan di situ bisa terlihat Bapak Ibu di ayat 14. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Orpa boleh meminta diri untuk undur, untuk pergi ya, meninggalkan Naomi. Tetapi di situ dikatakan bahwa Rut, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berpaut padanya. Artinya Rut mau tetap tinggal bersama dengan Naomi apapun yang dialami oleh Naomi. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, berkat apa yang Tuhan berikan kepada Naomi? Di sini saya catat Bapak Ibu, berkat yang Tuhan berikan kepada Naomi yaitu Allah menghadirkan orang yang setia bagi Naomi, yaitu Rut. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun banyak orang meninggalkan kita, banyak orang mengecewakan kita, banyak orang yang mungkin memusuhi kita, bahkan juga menjatuhkan kita, tetapi kita bisa melihat bahwa Allah pun akan menghadirkan orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu menolong kita, menopang kita, menghibur kita. Di sini Naomi diberikan penghiburan oleh Allah, yaitu penghiburan yang luar biasa dengan dihadirkannya Rut yang setia kepada Naomi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Rut kepada Naomi, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-16, di situ tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku
dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kesetiaan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Ruth. Dia setia kepada mertuanya, ya, yaitu Naomi. Dia juga setia kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan daripada Ruth itu adalah kesetiaan yang Tuhan anugerahkan bagi Naomi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasa Allah menghadirkan seorang yang setia kepada Naomi untuk menolong kehidupan Naomi, bahkan juga untuk menemani Naomi di dalam kesendiriannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Ruth memutuskan untuk ikut bersama dengan Naomi, selanjutnya mereka berdua pergi lagi ke tanah Israel, ya. Karena dikisahkan memang tanah Israel sudah kembali pulih dari kelaparan, akhirnya mereka boleh kembali ke tempat mereka atau ke tempat tinggal atau ke tempat tanah airnya Naomi, sekalipun Naomi membawa Ruth yang setia kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya apa yang dialami oleh Naomi ketika dia pulang ke tanahnya. Tetapi Bapak Ibu dari situ kita bisa melihat bahwa ketika dia pulang, orang-orang sekitar situ bukannya menyambutnya dengan baik, tetapi justru menyambutnya dengan sindiran, menyambutnya dengan rendah. Yaitu kita bisa melihat di ayatnya ke-19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ini adalah sebuah sindiran Bapak Ibu, ya. Ini adalah sebuah ledekan kepada Naomi. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena pertama, ya, mungkin kita bisa melihat bahwa Naomi meninggalkan tanah perjanjian, yaitu tanah Israel, ya, yaitu Betlehem. Itu seperti sebuah sindiran, ya, bahwa orang ketika mengalami kesulitan, bangsanya mengalami kesulitan, orang ini malah menghindar, bukannya tetap ada di situ. Tetapi apa rencana Tuhan yang begitu luar biasa kepada Naomi? Kita bisa melihat bahwa Naomi itu dihantarkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Ruth. Dan nanti kita bisa melihat luar biasanya penyertaan Allah bagi Naomi terhadap Ruth. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ ayat 20, Naomi dengan sedih hati, dengan sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupannya, dia berkata di ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik sanksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meresponi sindiran, meresponi ledekan daripada orang-orang atau perempuan-perempuan yang ada di Betlehem itu. Naomi mengatakan, jangan lagi sebut aku Naomi, karena aku sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Aku sudah mengalami kepahitan yang begitu luar biasa. Aku sudah mengalami malapetaka yang begitu luar biasa, karena Allah menimpakan itu semua kepadaku. Di sini Bapak Ibu yang terkasih, bukan Naomi menyalahkan Tuhan, tetapi karena Naomi sadar bahwa baik bencana, masalah datang bukan cuma sekedar karena kesalahan diri sendiri, bukan cuma sekedar karena hukum alam, tetapi bisa saja itu adalah karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini kita bisa memandang bahwa bencana yang kita alami saat ini atau musibah yang kita alami saat ini, ya, itu bisa saja datang karena kesalahan daripada manusia, bisa saja memang karena hukum alam, tetapi bisa saja kita bisa melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah atau rencana Allah, karena ada sesuatu yang Allah mau tunjukkan bagi umatnya. Dan begitu juga bagi Naomi, yaitu Allah mau menunjukkan penyertaannya yang sempurna, ya, penyertaannya yang semakin nyata dalam kehidupannya. Dan di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini mungkin perempuan-perempuan yang ada di Betlehem ini juga menyindir atau menghina Naomi. Karena apa? Karena mereka mungkin sudah mendapatkan kabar bahwa Naomi sudah lagi tidak punya suami, ya. Dia sudah lagi tidak punya anak, Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu di dalam
tradisi waktu itu seseorang kalau tidak lagi mempunyai anak Bapak Ibu, entah itu karena mandul atau karena kematian, orang itu sudah tidak lagi berharga Bapak Ibu. Artinya orang itu sudah tidak ada lagi yang dibanggakan dalam kehidupannya. Karena waktu itu bahwa anak laki-laki, ya, satu anak laki-laki saja itu bisa dikatakan lebih berharga daripada 10 anak perempuan, ya. Bahkan juga lebih bisa dikatakan lebih berharga daripada banyak harta. Karena anak laki-laki itu sangat berharga ketika itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika perempuan Bethlehem ini mendengar bahwa dia sudah kehilangan suami, sudah kehilangan anak-anaknya, dan tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan Naomi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Allah bagi Naomi? Naomi berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, yaitu dengan menjodohkan Ruth dengan Boas. Siapa ini Boas Bapak Ibu yang terkasih? Boas ini adalah sanak saudara atau sanak keluarga daripada pihak suaminya, yaitu Elimelek. Ya, bagaimana Ruth dihantarkan ke Boas supaya boleh diterima oleh Boas dan boleh dijadikan istri oleh Boas. Dan apa maksudnya di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ini di sini rencana Allah yang begitu luar biasa adalah untuk membangkitkan keturunan daripada Naomi. Karena kita bisa melihat di dalam Rut pasalnya yang keempat, ya. Jadi berkat Allah bagi Naomi, selain Allah menghadirkan orang yang setia yaitu Rut, ya. Dan Allah juga justru memberikan penghiburan kepada Naomi yaitu melalui Boas dan melalui Rut. Akan kelahiran seorang anak yang nanti kita bisa lihat anak itu bernama Obed. Kita bisa melihat Bapak Ibu di ayatnya di Rut pasal 4 ayat 13. Rut pasal 4 ayat 13 dikatakan di situ, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi apa yang luar biasanya Bapak Ibu terhadap Naomi? Di ayat 14 dikatakan di situ, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi. Apa yang dikatakan perempuan-perempuan yang tadi itu kepada Naomi? Sekarang kita bisa melihat di sini, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Siapa itu penebus itu? Yaitu Boas. Ya, selanjutnya di sini termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15, dan dialah ia akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini Allah menghibur Naomi dengan kehadiran Boas dan Rut. Dan juga atas kelahiran anak mereka yaitu Obed. Di sini dikatakan Bapak Ibu ada 2 hal yang luar biasa kita bisa lihat. Yang pertama, ya, bahwa Naomi memiliki menantu yang luar biasa berharga di mata Tuhan. Bahkan juga di mata orang-orang, di mata perempuan-perempuan yang waktu itu bisa saja memandang sebelah mata Naomi. Tetapi di sini Allah menghibur dia, menghibur Naomi dengan membangkitkan semangatnya lagi dengan kehadirannya Obed. Di situ dikatakan Bapak Ibu, yang pertama yaitu bahwa sekali lagi Rut yang setia kepada Naomi, ya, di situ dikatakan bahwa dia lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Tadi saya katakan Bapak Ibu bahwa 1 anak laki-laki saja itu bisa saja dikatakan lebih berharga daripada banyak perempuan. Tetapi di sini 1 perempuan justru kebalikannya lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasanya Rut yang Tuhan berikan kepada Naomi sebagai penghiburan bagi Naomi supaya Naomi tidak kecewa, tidak putus asa dengan keadaan yang dia alami. Selanjutnya juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan melalui kehadiran Obed, ya, yaitu anak daripada Boas dan Rut, di sini juga membangkitkan semangatnya Naomi, yaitu
karena Naomi memiliki keturunan kembali, yaitu Obed. Dikatakan Bapak Ibu di ayatnya yang selanjutnya, ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Dikatakan di sini bagi Naomi, pada Naomi lahir anak laki-laki. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Obed, kehadiran anak laki-laki yang Tuhan anugerahkan bagi Boas dan Ruth itu membangkitkan keturunan daripada Naomi. Yaitu istilahnya menggantikan Mahlon atau Kilion yang waktu itu sudah meninggal sebelum mereka kembali ke tanah Israel. Di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini penghiburan yang begitu luar biasa. Artinya Bapak Ibu, Allah menghapuskan aib Naomi dengan kehadirannya Obed. Ya, artinya kenapa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang lain tidak bisa lagi memandang sebelah mata Naomi. Karena Naomi sudah memiliki anak laki-laki yaitu Obed, ya, yang dilahirkan dari pernikahan Boas dan Ruth. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menutupi aibnya. Allah menutupi kesalahannya ataupun dosa-dosanya yang dipandang orang lain, yang sehingga orang lain memandangnya rendah, memandangnya sebelah mata. Tetapi di sini Allah justru menghiburnya, membangkitkan semangat Naomi dengan kehadiran keturunannya yaitu Obed. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat juga di dalam perjanjian baru bahwa Ruth, ya, atau keturunan daripada Boas dan Ruth yaitu Obed, ya, itu pun masuk dalam silsilah keturunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat nanti di dalam Matius pasal 1 Bapak Ibu ayat 1 dan seterusnya, bahwa di situ dikatakan di ayat 17 Bapak Ibu, di Ruth pasal 4 ayat 17, ya, di bagian yang keduanya dikatakan, lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai dan ayah Daud. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Obed nanti akan melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, dan Daud kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa Daud ini nanti yang selanjutnya adalah keturunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus Kristus dikatakan anak Daud. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa Ruth pun masuk di dalam bagian di mana kehadiran Yesus Kristus dinyatakan. Artinya Bapak Ibu, kedudukan daripada Ruth Allah angkat, ya. Jadi sehingga ini juga membawa kedudukan, ya, posisi Naomi yang Tuhan angkat menjadi posisi yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga orang lain tidak lagi memandang dia rendah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bencana yang kita alami, dalam musibah yang kita alami yang menerpa kita semua, ya, bisa saja di tahun 2020 ini kita banyak kehilangan sesuatu. Banyak mungkin kita yang kehilangan pekerjaan, banyak mungkin kita yang kehilangan kesempatan bisnis. Banyak juga kita kehilangan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di gereja. Banyak juga kita punya kehilangan kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan keluarga, mungkin di kampung, ya kan, mungkin di tempat yang lain karena keadaan dan situasi seperti ini. Mungkin juga kita banyak mengalami kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan dalam melakukan kegiatan yang lain, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya percaya di dalam situasi yang sulit seperti apapun, penyertaan Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bencana boleh menimpa kita, tetapi penyertaan Allah akan semakin nyata dalam kehidupan kita, seperti apa yang sudah dialami oleh Naomi. Sekalipun bencana terus bertubi-tubi dalam kehidupannya, tetapi penyertaan Allah tidak berlalu seperti itu saja. Penyertaan Allah selalu sempurna dalam kehidupannya, memulihkan keadaan Naomi sehingga membangkitkan Naomi dari keterpurukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini juga menjadi bekal bagi kita dalam situasi kondisi seperti ini, untuk kita boleh terus berharap, terus percaya kepada Allah di dalam situasi sulit apapun yang kita alami saat ini. Allah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Penyertaannya bagi kita saja sudah cukup
bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersyukurlah kepada Tuhan karena kita ada sampai saat ini semuanya adalah karena penyertaan Allah yang sempurna bagi kita. Orang lain boleh meninggalkan kita, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Teruslah percaya kepada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan. Tuhan yang telah menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan yang sudah melupakan pelanggaran bahkan kesalahan kita. Bahkan juga Dia yang senantiasa menghibur kita dengan penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan juga Allah menghadirkan orang-orang yang setia di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita. Allah anugerahkan bagi kita semua untuk menghibur kita. Karena penyertaan Allah pun sempurna melalui kehidupan mereka. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus bersyukur di hadapan Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sulit seperti ini, saya percaya ketika Tuhan memberkati Naomi, Tuhan juga akan memberkati kita. Jika Tuhan menyertai Naomi, Tuhan juga menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan, biarlah berkat yang Naomi rasakan, Naomi terima, itu juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak jemaat Tuhan, jangan mengeluh, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan siapapun ketika kita ditimpa bencana ataupun ditimpa masalah, ditimpa kepahitan ataupun penderitaan. Jangan pernah salahkan siapa-siapa, tetap fokus memandang Allah yang menyertai kita. Tetap fokus kepada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, dalam keadaan sulit apapun, kita harus terus bersyukur di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, biarlah ini boleh menjadi bekal bagi kita semua, boleh menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita tetap optimis di dalam menghadapi kehidupan saat ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, saya mengajak kita semua untuk kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita juga akan berdoa syafaat, ya. Kita mensyukuri akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan, melalui kehidupan daripada Naomi. Bagaimana masalah, bencana boleh menimpa kehidupan Naomi, tetapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Tuhan memberkati Naomi dengan kesetiaan daripada Ruth yang mengikutnya. Bahkan juga Tuhan menghibur Naomi dengan kehadiran seorang anak daripada Boaz dan Ruth, yaitu Obed. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan juga melupakan aib-aib, bahkan juga kesalahan daripada Naomi, dan memberikan penghiburan yang luar biasa dalam kehidupannya. Kami percaya juga ya Tuhan, sekalipun kami mengalami kesulitan di dalam situasi seperti ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami, yang akan membawa kami kepada penghiburan-penghiburan daripada Tuhan, yang membawa kami kepada rasa syukur, bahkan juga yang membawa kami kepada iman dan percaya kepada Engkau Allah yang setia mendampingi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah melalui pelajaran kami hari ini dari kehidupan Naomi ini membawa kami semakin bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja kami di tempat ini, kami berdoa untuk seluruh pengurus yang ada, seluruh pelayan yang ada, yang tetap setia boleh melayani di tempat ini ya Tuhan. Tuhan menopang mereka, Tuhan menolong mereka ya Tuhan, di dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan, bahkan juga dalam setiap keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa, jika ada jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, biarlah Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada jemaat yang lemah, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk sinode kami GPII, kami berdoa untuk ketua sinode, gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma beserta istri, bahkan juga keluarganya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, bahkan juga memberkati pelayanannya ya Tuhan, bahkan juga memberkati pekerjaannya. Biarlah keberkatan daripada Tuhan tercurah bagi hamba-Mu, bahkan juga bagi sinode gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja GPI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah keberkatan Tuhan menyertai gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami ya Tuhan.
Terus memberkati pemimpin-pemimpin yang ada dari presiden, wakil presiden, sampai seluruh jajarannya sampai ke RT RW. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kesejahteraan, sukacita boleh Tuhan limpahkan bagi bangsa kami ini. Tuhan pulihkan keadaan kami ya Tuhan, sehingga kami terus bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang bukan cuma sekedar mendengar setiap seruan doa kami, tapi Engkau adalah Allah yang setia yang akan menjawab setiap seruan doa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan juga boleh menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita pada akhir ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau percaya bahwa kita selalu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian ini untuk mengakhiri ibadah kita. Ku dapatkan yang terbaik. Ku dapatkan yang terbaik.
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk kita menerima dan menyambut berkat daripada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.